Sebuah rumah 2 lantai hangus terbakar di kampung padat penduduk di Jalan Patemon Timur, Surabaya, Jawa Timur. Seorang balita perempuan berusia 4 tahun meninggal dunia dengan kondisi hangus terbakar akibat insiden ini. Diduga saat kejadian korban tengah tertidur bersama kakaknya 11 tahun di lantai 2. Sementara di rumahnya hanya ada seorang nenek yang berada di lantai 1 saat orang tua korban sedang bekerja. Besarnya kobaran api di lantai 2 membuat warga tak berani menyelamatkan korban. Sementara kakak korban nekat memecahkan kaca jendela dan melompat hingga mengalami luka serius. Kita minta lompat, suruh lompat. Karena kita sudah ada beberapa orang, termasuk kakak ini sama satu lagi. Sudah siap lah kita siap untuk nampani dia. Kita karena dia mungkin takut atau gimana kurang tahu. Dia bilang, adikku gitu ya. Akhirnya kita mundur, dan aku dalam besar, Toto sudah jatuh di bawah. Jatuh di bawah, kita angkat dia sudah berdarah-darah, kaki, mulut. Jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jatim. Petugas kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Halita Bayong, A-News melaporkan. Detik-detik aksi pelemparan bom molotov di dalam gang sempit di Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara terekam kamera pengawas. 2 pemuda yang diduga pelaku melintas dengan membawa masing-masing 1 botol bom molotov. Tidak berselang lama, 4 warga yang sedang duduk di dalam gang terkejut saat bom molotov dilemparkan para pelaku. Seorang ibu yang berboncengan sepeda motor dengan anaknya terjatuh akibat lemparan bom molotov tersebut. Warga berusaha mengejar para pelaku, memadamkan api, serta menolong korban yang terjatuh. Ibu dan anak yang berboncengan sepeda motor merupakan korban salah sasaran. Diduga para pelaku mengincar salah satu warga yang sedang duduk di lokasi kejadian. Karena pria yang menjadi sasaran pelaku diduga menjalin hubungan dengan mantan istri salah satu pelaku. Lagi pada duduk ya kan, lagi pada duduk tuh tetangga-tetangga saya gitu. Nah pas lewat, pas sampai bangku itu ya, bangku yang ujung, fotonya ada kayak lemparan ledakan gitu ya, bunyi ledakan di kuping kita, terus langsung api gede, langsung api gede kayak gitu. Terus apinya itu kena motor saya. Nah jadi saya kaget ya, namanya api gede gitu kan sampai kemana-mana. Ya itu saya panik, langsung nabrak tembok gitu. Akibat kejadian tersebut, korban bersama anaknya mengalami luka di kaki dan sepeda motor alami kerusakan. Kasus tersebut ditangani Polsek Koja, Jakarta Utara. Buru pelaku penyekapan wanita di Bandung, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi gelar sayembara Rp250 juta bagi warga yang berhasil menemukan pelaku. Viral, sejumlah mahasiswa UBK akui menerima uang suap terkait demonstrasi di depan Istana Negara beberapa waktu lalu. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini di tanah air serta mancanegara. Bersama saya Ari Lase dan inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Puluhan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar Jalan Kintamani Raya, Kalideres, Jakarta Barat ditertibkan oleh petugas Satpol PP Kecamatan Kalideres. Penertiban dilakukan karena para pedagang mengganggu pejalan kaki yang melintas. Dalam rangka bagian dari program Bulan Tertib Trotoar yang tengah digencarkan pemerintah daerah, sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar Jalan Kintamani Raya, Kalideres, Jakarta Barat langsung ditertibkan. Hal ini dilakukan karena semakin banyak pedagang yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan sehingga mengganggu pengguna jalan. Para pedagang langsung panik dan bergegas menyelamatkan barang dagangannya ketika adanya petugas Satpol PP yang tiba di lokasi.
Namun sebagian lapak dan peralatan dagang seperti bangku, meja, serta peralatan lainnya yang tidak sempat diselamatkan akhirnya ditertibkan oleh petugas ke dalam mobil truk. Untuk agar kita kelihatan semua jadi rapi untuk di Jalan Cintamani, Kecamatan Kalideres. Ini mereka di atas trotoar gimana Pak, para PKL sendiri? Baik, rata-rata di PKL yang di sini di lokasi Jalan Cintamani ini di atas trotoar dan di atas bahu jalan. Berapa PKL yang ditertibkan sendiri nih Pak? Kurang lebih ada 30 ya? Ya. Kurang lebih 30 lapak pedagang kaki lima berhasil ditertibkan oleh petugas. Seluruh barang bukti hasil penertiban kemudian dibawa ke gudang Satpol PP Jakarta Barat untuk proses lebih lanjut. Para pedagang yang terjaring penertiban rencananya akan menjalani sidang tindak pidana ringan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemirsa, dinilai kerap memicu kemacetan karena memakan badan jalan. Parkir liar di depan Rumah Sakit Hermina Kalideres, Jakarta Barat dirazia petugas. Keluarga pasien panik hingga melakukan protes ke petugas saat melihat motornya hendak diangkut ke atas truk. Masalahnya bukan apa suami saya di dalam sih. Suami saya baru masuk. Seorang mama yang merupakan keluarga pasien ini ngamuk saat motornya yang terparkir di bahu jalan diangkut di depan Rumah Sakit Hermina, Jalan Kintami Raya dan Mogot Mall, Kalideres. Sontak razia parkir liar yang digelar Sudin Perhubungan Jakarta Barat ini membuat keluarga pasien lainnya panik dan segera memindahkan motornya. Sementara puluhan sepeda motor lain yang tidak diketahui pemiliknya langsung mendapat tindakan cabut pentil ban hingga diangkut ke dalam truk. Tanya menyasar sepeda motor, seorang juru parkir liar yang beroperasi di depan rumah sakit ini juga diangkut petugas untuk dilakukan pemeriksaan. Razia ini dilakukan untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi akibat keberadaan parkir liar yang memakan badan jalan. Sementara para pemilik kendaraan juga dihimbau untuk memarkirkan kendaraannya di tempat resmi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Diduga tabrak lari. Mobil mewah dirusak massa di Jalan Arjuna Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Korban pengemudi ojek online luka-luka dibawa ke rumah sakit. Mobil mewah listrik ini berjalan lambat dan mengeluarkan asap di Jalan Arjuna Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Laju mobil berplat nomor B77NRI ini tersangkut pembatas jalan. Kondisi mobil mewah ini mengalami kerusakan cukup parah. Kaca bagian depan dan belakang hancur akibat lemparan kelapa dan batu. Pengendara mobil listrik mengaku tidak menabrak motor, namun sebaliknya dirinya menjadi korban yang ditabrak oleh motor tersebut, namun terpaksa kabur karena massa mengamuk menghancurkan mobilnya. Bikinin sampai hancur, mau berhenti. Gila. Tapi tadi berarti bukan Bapak yang nabrak, Pak? Bukan gua, itu Pak. Makanya gua tunggu polisi baru gua berhenti. Dari arah mana, Pak, tadi, Pak? Dari arah tol sana. Di orang itu yang nabrak gua kena motor. Ya tapi nggak usah kabur. Gimana nggak kabur, diginiin kayak. Sementara menurut saksi mata, pengendara mobil ini melaju dari depan kampus Mercu Buana Jalan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, tiba-tiba menabrak pengendara ojek online hingga motornya ringsek. Pengendara mobil ini kabur dan dikejar massa hingga berhenti di pinggir tol Jalan Arjuna Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Di depan warteg Mercu Buana. Ini tuh mobil keluar dari jalur. Papasan nih adu banteng dengan motor Grab. Grabnya sampai terpental, terbelah dua, motor bang kayak gitu. Nah ini udah dikejar, baru berhenti di sini bang, tempatnya di pinggir tol Ring Road. Tadi kondisinya keadaannya ngebut atau gimana, Bang? Kalau pas nabrak dia ngebut bang, cuman setelah nabrak dia udah nggak bisa ngebut tuh, karena posisinya kapten mesinnya juga udah kena, jadi nggak bisa ngebut dia. Bang, untuk kondisi korbannya sendiri gimana, Bang? Kondisi korban tadi. Petugas kepolisian lalu lintas yang berada di lokasi berhasil meredakan emosi massa dan mengamankan mobil ini ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Sementara kondisi pengemudi ojek online telah sadarkan diri dan masih mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kecelakaan maut melibatkan dua sepeda motor terjadi di Kutai Timur. Usai tabrakan keras, kedua kendaraan langsung terbakar dan menewaskan kedua pengendara di lokasi. Sepeda motor kan? Kayaknya dua orangnya.
Kecelakaan maut yang melibatkan dua motor terjadi di Jalan Poros Bengalon Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Allah ilaha illallah. Air. Ada orang di dalam. Tabrakan keras membuat kedua kendaraan langsung dilalap api hingga menewaskan kedua pengendara. Kecelakaan diduga bermula saat salah satu sepeda motor melaju dari arah Sangatta dan berusaha menghindari lubang di jalan sehingga kendaraan melambung ke jalur berlawanan. Naas dari arah berlawanan melaju sepeda motor lain hingga tabrakan tak terhindarkan. Warga yang berada di lokasi berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Kendaraan fiction itu menghindari lubang, kemudian berjalan ke tengah jalan lalu bertabrakan dengan sepeda motor Genio, seperti itu. Untuk percikan api atau dan sebagainya tentang petunjuk kecelakaan lalu lintas kami masih mendalami. Korban diketahui berinisial SL, guru muda berusia 22 tahun warga desa Sepaso Barat, serta BS berusia 36 tahun warga desa Sepaso. Dua unit sepeda motor yang hangus terbakar telah diamankan sebagai barang bukti untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kutai Timur, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, A-News melaporkan. Pemirsa, 7 orang tewas, belasan lainnya terluka akibat bus menabrak truk di Tol 50 Indrapura, Batubara, Sumatera Utara. Sedianya rombongan penumpang bus hendak wisata religi. Jenazah suami istri korban kecelakaan bus di Jalan Tol 50 Indrapura, Batubara tiba di rumah duka di Jalan Lingkar, Kota Tanjung Balai. Warga menyambut kedatangan jenazah dengan iringan duka. 7 warga di Kelurahan Saimerbo tewas akibat rombongan rencana akan berangkat wisata ke Kabupaten Langkat menaiki bus. Alhamdulillah. Di Jalan Tol 50 Indrapura, bus menabrak truk mengakibatkan bagian depan rusak parah. 4 tewas di lokasi kejadian, sedangkan 3 tewas di dalam perawatan di rumah sakit, termasuk supir bus. Belasan orang lainnya mengalami luka berat dibawa ke rumah sakit di Batubara. Berniat ingin ke Besilam, Kabupaten Langkat. Kemudian di pertengahan jalan, tepatnya jalan tol 50 Indrapura, kilometer 180, terjadi kecelakaan menabrak truk. Kasus kecelakaan maut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Batubara untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, A-News melaporkan. Pemirsa, penyidik unit Laka Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan olah TKP kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang siswi SMU 6 Jakarta. Petugas telah memeriksa 2 orang saksi dari supir bus sekolah dan seorang penumpang. Penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang siswi SMU 6 Jakarta bernama Keisha terus dilakukan unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari keterangan kepolisian, proses olah TKP telah dilakukan dan juga telah memeriksa 2 orang saksi, yaitu sopir bus sekolah dan seorang penumpang. Tak hanya itu, penyidik Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan telah melayangkan surat pemanggilan kepada pihak PLN yang diduga menjadi penyebab kecelakaan. Jadi di jalan TKP itu kalau pagi itu kan satu arah. Kemudian melintaslah bis sekolah dan kemudian sepeda motor yang dikendarai korban ini bermaksud untuk menyalip bis ini. Pada saat di sebelah bis ini, stang itu nyangkut di kabel yang menjuntai di tiang listrik sehingga kendaraan motor jatuh dan korban jatuh dan terlindas oleh ban sebelah kanan belakang. Sementara itu untuk pihak keluarga korban dan juga pengendara ojek online belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam suasana berduka dan masih dalam perawatan medis. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tewasnya seorang siswi SMA 6 Jakarta akibat tersangkut kabel hingga terjatuh dari motor dan tertabrak bus berbuntut panjang. Pemprov DKI Jakarta menyerahkan kasus ini ke jalur hukum.
Kasus kecelakaan yang dialami seorang siswi SMA 6 Jakarta, Nesya Amalia Elfrian Putri, 16 tahun, di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terus diusut. Kecelakaan ini akibat korban tersangkut kabel menjuntai hingga ia terjatuh dan terlindas bus sekolah. Akibat kecelakaan tragis ini, korban tewas di lokasi. Menanggapi peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pihaknya untuk mendampingi keluarga korban. Pramono juga memastikan seluruh prosesi pemakaman difasilitasi penuh Pemprov DKI dan Basnas Bazis, termasuk menyediakan armada bus untuk mengantar jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Itu terjadi dan kabelnya adalah kabel yang terpotong dari PLN. Saya sudah memerintahkan kepada Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, kemudian Bina Marga dan juga yang lainnya untuk membantu sepenuhnya, termasuk sampai dengan pemakaman kemarin. Selain menanggung seluruh biaya pemakaman dan memberikan santunan, Pemprov DKI juga menyerahkan sepenuhnya kelanjutan kasus ini ke ranah hukum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pria lanjut usia secara tiba-tiba mengamuk dan menyerang 3 warga di Lampung Utara, Lampung. Pelaku masuk rumah korban dan menyerang dengan senjata tajam. Aksi pembacokan mengejutkan warga Dusun Gunung Labuhan, Desa Tanjung Iman, Belambangan, Pagar, Lampung Utara. Pelakunya seorang pria berusia 75 tahun. Pelaku secara tiba-tiba menyerang tetangganya sendiri, seorang pria berusia 74 tahun yang sedang berbincang dengan tamu. Awalnya korban menyambut kedatangannya dengan ramah, bahkan sempat menyiapkan kursi untuk pelaku agar duduk. Namun pelaku justru menyerang korban dengan senjata tajam. Pelaku kembali melukai korban lainnya hingga mengenai bagian punggung. Kemudian warga lain yang menolong juga mendapat serangan pelaku. Nggak ada gara-gara sih, dia nggak pernah main di sini, bapaknya nggak pernah main ke sana. Jadi nggak tahu apa yang dia itu, nggak tahu dibacoin gitu aja. Lukanya apa ya Bu? Lukanya kalau bapakku di sini sama di punggung. Polisi menangkap pelaku setelah 12 jam dari kejadian di rumah anaknya di Gunung Labuhan. Hilaf karena ada hawa panas. Kalau dari keterangan dari terduga pelaku ini ada hawa panas di bulan Suro, jadi kita juga belum bisa memastikan lebih dalam. Nanti kita akan bantu dari psikologi forensik untuk menanyakan kejiwaan dari terduga pelaku tersebut. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap motif pasti di balik aksi penganiayaan ini. Kondisi para korban masih dalam pengawasan tim medis. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Gara-gara tersinggung dihina, seorang driver ojek online neka menusuk karyawan Koja Trade Mall menggunakan gunting kuku. Korban menderita luka tusuk di perut. Pelaku sempat kabur ke Banten sebelum akhirnya dibekuk di rumahnya di Cilincing. Kamera pengawas merekam detik-detik sebelum terjadinya penusukan karyawan sebuah mal yang dilakukan oleh pengemudi ojek online di kawasan Jakarta Utara. Kejadian bermula setelah pengemudi ojek online ini cekcok dengan seorang karyawan mal tersebut. Tidak terima dihina, pengemudi ojol langsung mengeluarkan gunting kuku dan menganiaya korban. Korban yang mengalami luka di perut langsung dibawa ke rumah sakit untuk diberi pertolongan. Polisi berhasil menangkap pelaku di Kafling Tipar Timur, Semper Barat, Cilincing. Karena ucapan yang dirasa tidak mengena di hatinya driver Shopee Food, maka dia ngerasa keberatan dan dia emosi saat itu. Ya, ucapannya itu ngomong yang sara gitu ke dia. Jadi dia ngerasa hal itu menyinggung dia, sehingga dia mengeluarkan alat tusuk tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 466 ayat 1 KUHP dan terancam hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Polisi menegaskan kasus ini murni dipicu emosi sesaat akibat salah paham dalam tutur kata. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Kasus penyiksaan sadis yang dialami seorang perempuan asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat hingga kini masih dalam penyelidikan polisi. Korban dan terduga pelaku pernah sewa kamar di kawasan Cileunyi dan mengaku sebagai pasutri. Ini adalah lokasi indekos pelaku dan korban penyekapan serta penyiksaan sadis yang dialami seorang perempuan asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lokasi indekos di Gang Masjid kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Tim anggota kepolisian meminta keterangan pada penjaga kos untuk kesekian kalinya dalam kasus penyekapan ini. Menurut penjaga kos, korban bersama terduga pelaku Taufik Hidayat kontrak kamar sejak tanggal 9 Maret 2026 atau selama 3 bulan. Selama 3 bulan, penjaga kos tidak memiliki kecurigaan apapun, namun pernah mendengar suara benturan keras di dinding tembok. Saat dikonfirmasi, pelaku berkelit jika benturan keras adalah ekspresi Taufik Hidayat jika mengalami sakit kepala. Taufik juga berbohong dan selalu mengancam akan menghabisi nyawa penjaga kos saat kerap dimintai keterangan surat nikah. Karena Taufik datang bersama korban pada 9 Maret 2026 lalu yang mengaku sebagai pasangan suami istri. Pada saat pertama kali datang, wajah korban tertutup sehingga tidak mengundang kecurigaan penjaga dan penghuni kontrakan lainnya. Penjaga kos pernah membawa korban pertama kali ke RSUD Kota Bandung di kawasan Ujung Berung. Sebelum akhirnya dibawa ke RSHS pada 9 Juni 2026 menggunakan kendaraan online tanpa didampingi Taufik Hidayat. Ya, 9 Juni ya. Dibawa ke rumah sakit. Itu diajakin. Ya, bukan diajakin. Ya, gimana? Minta tolong nangis-nangis. Minta diantar ke rumah sakit gitu kan, minta dibantuin diantar ke rumah sakit kayak Terus. Nah, selama ke rumah sakit di perjalanan si korban itu nggak kelihatan wajahnya atau mana ditutup? Kalau pas berangkat dari kosan ke rumah sakit Ujung Berung ditutup, gak kelihatan wajahnya, cuman pas udah dibalut luka dari Ujung Berung, kepala bagian kepala dibalut, baru ketahuan wajahnya, baru tahu di rumah sakit Ujung Berung. Seperti diketahui, pihak keluarga sendiri melaporkan korban hilang sejak 2023 dan pergi bersama Taufik Hidayat usai nonton konser musik. Setelah korban dibawa ke rumah sakit, perilaku Taufik lebih temperamen. Sementara itu, tim Inafis Polda Jawa Barat pada tanggal 23 Juni ini datangi ke lokasi indekos tempat tindak pidana penyiksaan dan penyekapan. Tim langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dengan mengambil dokumen foto dan mengidentifikasi isi kamar kosan yang merupakan tempat penyiksaan pelaku terhadap korban. Guna mengamankan lokasi, tim memasang garis polisi dengan jarak 3 meter dari kamar tempat kejadian perkara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan pelaku penyiksaan telah ditangkap Resmo Polda Jawa Barat. Atas nama warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama Nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrim Dirkrimsus, Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Nanti saya tanya tapi jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Iya, dan aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah Taufik Hidayat kooperatif ya. Siap. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Tampilan berapa? Komandan dia komandan. Atau Abi di tengah. Terus di tengah.
Komandan menangani habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Topik Pak. Topik siapa? Topik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Topik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Viral sejumlah mahasiswa UBK akui menerima uang suap terkait demonstrasi di depan Istana Negara beberapa waktu lalu. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Pemirsa, Anda kembali di Sindo Malam. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara terkait penangguhan penahanan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Menurut Kapolri, kewenangan terkait penahanan kini telah beralih ke Kejaksaan setelah Polri menyerahkan berkas perkara dan tersangka dalam proses tahap 2. Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara terkait penangguhan penahanan Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam kasus dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurut Kapolri, kewenangan terkait penahanan kini telah beralih ke Kejaksaan setelah Polri menyerahkan berkas perkara dan tersangka dalam proses tahap 2. Menyerahkan tahap 2, di mana penyerahan tahap 2 itu terkait dengan penanganan administrasi yang terkait dengan pendidikan untuk penyerahan tersangka. Jadi tentunya kewajiban kami sudah selesai untuk penangguhan penahanan. Saat ini sudah beralih ke institusi kejaksaan, mungkin lebih tepat nanti ditanyakan di sana. Sebelumnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menangguhkan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa setelah menerima pelimpahan tahap 2 dari penyidik. Roy Suryo dan Dr. Tifa juga sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah pelimpahan berkas tersangka tudingan ijazah palsu, Roy Suryo dan Tifauzia akan segera disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan sebagai informasi penutup, dengan mempertimbangkan perkara ini telah menyita waktu dan perhatian masyarakat, sehingga dikategorikan dalam kualifikasi perkara penting, sehingga perlu untuk sesegera mungkin perkara tersebut harus memperoleh kepastian hukum. Untuk itu, sesegera mungkin pula berkas perkara dan surat dakwaan akan dilimpahkan ke pengadilan negeri yang berwenang. Dan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, menunjuk pengadilan Jakarta Timur yang akan memeriksa dan memutus perkara ini. Pemirsa, sementara itu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi tidak ditahannya Roy Suryo dan Tifauzia oleh Kejari Jakarta Selatan di kasus dugaan fitnah ijazah. Menurutnya keputusan itu menjadi kewenangan penuh Kejaksaan. Maju lagi. Hal itu disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya keputusan Kejari Jakarta Selatan tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa harus dihargai. Jokowi menegaskan akan mengikuti proses hukum yang ada hingga di persidangan. Disinggung apakah kecewa dengan keputusan Kejari Jakarta Selatan yang tidak menahan Roy dan Tifa, Jokowi mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan Kejaksaan. Itu kewenangan penuh dari Kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, hadir. Bukan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah hasilnya ya ke persidangan?
Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, jasa? Iya, masih di Polda. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, mendadak viral. Dirinya beserta sejumlah mahasiswa lain blak-blakan mengaku telah menerima sejumlah uang dari pihak tertentu pasca pertemuannya dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres usai mahasiswa menggelar aksi massa pada 15 Juni kemarin. Momen pengakuan tersebut terekam jelas dalam sebuah video yang kini viral di media sosial. Abdi pun menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang muncul. Didesak rekan-rekannya, Abdi akhirnya mengaku ia menerima uang dari pihak tertentu. Ia berdalih uang itu awalnya ditawarkan agar demonstrasi batal digelar. Meski sempat menolak, ia akhirnya mengakui menerima dana tersebut dengan alasan untuk biaya operasional aksi. Mirisnya pemirsa, dana tersebut kemudian dibagikan ke beberapa pihak, mulai dari senior kampus hingga pengurus BEM lainnya dengan nominal beragam. Saya terima. Menuju hari H, saya sebagai koordinator aksi. Nah, tentu banyak orang yang ingin suap saya dan segala macam, tentu saya menolak. Ini kawan-kawan. Ini jadi gini kawan-kawan, langsung maka dari itu terkait uang itu memang saya terima 20%. Mana distribusinya? Saya memakai buat memakai buat mokom 500, tambahan buat mokom, yang kebutuhan lainnya sekitar 200, dan satu udah bagi sama senior alumni kampus. Dan kawan-kawan dari FEB juga, Puji sama Raffi. Nah itu sebagai bentuk kalian coba. Nah itu bukan sama Raffi dan Mubarak. Sementara itu pemirsa, tersebar video yang memperlihatkan kericuhan di kampus UBK. Diduga aksi ini akibat kekesalan mahasiswa terkait dugaan Ketua BEM FH UBK yang terima sejumlah uang. Inilah aksi kericuhan yang terjadi di kampus pasca pengakuan adanya penerimaan uang dari sejumlah oknum mahasiswa UBK. Buntut dari kejadian ini, melalui akun Instagram resmi BEM FH UBK, para mahasiswa kini menuntut kejelasan. Mereka meminta pihak kampus menindak tegas nama-nama yang terlibat, mendesak yang bersangkutan mundur dari jabatan, serta membentuk badan investigasi independen. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Rektorat Universitas Bung Karno masih enggan memberikan komentar terkait kegaduhan yang terjadi. Rektor Universitas Bung Karno menyatakan bahwa tidak bertanggung jawab atas mahasiswanya yang menerima uang jelang aksi unjuk rasa. Namun demikian tidak melarang mahasiswanya untuk menyampaikan aspirasi. Rektor UBK Sri Mumpuni Ngesti Rahaju bersama Sivitas Akademika menyatakan bahwa aksi Ketua BEM Fakultas Hukum Muhammad Abdi Maludin yang menerima uang sebesar 20 juta rupiah tidak mewakili universitas. Abdi dicopot dari jabatannya sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum UBK. Sementara itu pihak universitas akan melakukan pemeriksaan lanjutan kepada Abdi Maludin. Universitas Bung Karno menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Namun
setiap tindakan dan pernyataan yang dinyatakan atau disampaikan dalam kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang terlibat. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, pengurus cabang POBSI Sumatera Utara menggelar musyawarah Provinsi POBSI Sumatera Utara. Dengan agenda memilih ketua pengurus cabang POBSI Sumatera Utara yang mampu membangun olahraga biliar di Sumatera Utara menjadi lebih maju, serta melahirkan atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Musyawarah Provinsi Popsi Sumatera Utara yang berlangsung di Kota Medan dibuka secara resmi oleh Ketua Harian PB Popsi Syafril Nasution. Musyawarah Provinsi merupakan forum tertinggi dalam menentukan arah organisasi termasuk pemilihan Ketua Umum yang akan memimpin Popsi Sumatera Utara ke depan. Musyawarah Provinsi ini diikuti oleh 17 pengurus cabang Popsi dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara yang memiliki hak suara dalam menentukan kepengurusan baru. Sama-sama kita tahu calonnya cuma tunggal, kita harapkan dengan bersedianya Pak Ketua kita yang baru nanti Sumatera Utara bisa mempertahankan apa yang dicapai dari tahun yang lalu. Kita berharap nanti dengan terpilihnya kepengurusan yang baru, target kami titipkan untuk ditingkatkan. Sebelumnya 6 emas, 6 perak, 5 perunggu, dan ternyata tadi kami targetkan 776 ditingkatkan lagi oleh Ketua Harian 888. Artinya apa? Ada semacam pencapaian target ke depannya. Melalui musyawarah provinsi ini, diharapkan terpilih kepemimpinan baru yang mampu membawa perubahan positif, memperkuat sistem pembinaan, dan meningkatkan prestasi atlet biliar Sumatera Utara di kancah nasional maupun internasional. Setelah terpilih nanti, Ketua Umum Popsi Sumatera Utara mampu membangun biliar di Sumatera Utara lebih besar lagi, lebih baik lagi, dan menghasilkan para atlet-atlet yang terbaik. Setelah melalui proses musyawarah, secara aklamasi Hidayat Batubara terpilih menjadi Ketua Umum Popsi Sumatera Utara periode 2026 hingga 2030 dan menegaskan komitmennya untuk membawa Popsi Sumatera Utara menjadi lebih baik dan meningkatkan prestasi atlet serta menargetkan perolehan medali yang lebih baik pada PON mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Lebanon diserang bertubi-tubi oleh Israel, Iran tegaskan tidak akan meninggalkan Lebanon. Iran konsisten menegaskan kepada dunia internasional bahwa keamanan Lebanon adalah komponen yang tidak bisa ditawar. Lebanon diserang bertubi-tubi oleh Israel, Iran tegaskan tidak akan meninggalkan Lebanon. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagir Ghalibaf mengatakan Teheran tidak akan menghentikan upaya untuk mengamankan integritas teritorial dan kedaulatan Lebanon setelah kembali dari pembicaraan tingkat tinggi dengan Amerika Serikat di Swiss pada hari Senin. Ghalibaf menambahkan pertempuran telah berhenti untuk sementara waktu, tetapi Iran akan terus menekan hingga tercapai kesepakatan akhir mengenai Lebanon. اقتدار کار رو پیش میبریم و اون تمامیت ارضی لبنان رو و حاکمیت ملی لبنان رو بر تمامیت سرزمین خودش انشالله در این گفتگوها به نتیجه نهاییش خواهیم رسوند و تا به نتیجه نهایی نرسه راهاش هم نخواهیم کرد. Selama ini Iran membela Lebanon karena Lebanon merupakan pilar utama dalam strategi pertahanan poros perlawanan untuk membendung pengaruh Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Iran secara konsisten menegaskan kepada dunia internasional bahwa kedaulatan dan keamanan Lebanon adalah komponen yang tidak bisa ditawar dalam perjanjian diplomatik atau gencatan senjata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap mempertahankan pasukan Israel di wilayah selatan Lebanon meskipun ada gencatan senjata dengan Hizbullah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkhawatirkan semakin besarnya pengaruh kelompok garis keras Israel dan berniat mengganti Netanyahu.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap mempertahankan pasukan Israel di wilayah selatan Lebanon meskipun ada gencatan senjata dengan Hizbullah. Militer Israel di Lebanon Selatan bahkan diberikan kebebasan bertindak penuh untuk menggagalkan setiap ancaman langsung atau yang muncul terhadap mereka atau terhadap penduduk di wilayah utara. ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחוריהם, העם כולו עומד מאחוריהם. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה. Meski bersekutu, namun Amerika mengaku tak mengetahui jika Israel belum menarik pasukannya dari Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji akan menyelesaikan masalah ini karena menganggap tekanan Israel ke Lebanon adalah hal yang sepele bisa ia selesaikan dengan cepat. Earlier today, the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said his forces are not leaving Lebanon. That is a sticking point in these conversations. He said it publicly in Israel. Well, we're going to take a look at it. Well, what would you do to make sure that he doesn't Well, I'm not going sabotage to the tell you deal? what I'm going to do, but it gets solved. I'm a problem solver. I get problem solved real fast, including with Bibi. Go ahead. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan mengkhawatirkan semakin besarnya pengaruh kelompok garis keras Israel dalam koalisi pemerintahan Netanyahu. Trump mulai menjalin kontak dengan pemimpin dan tokoh-tokoh oposisi Tel Aviv dan dikabarkan berniat mengganti Benjamin Netanyahu. Pemirsa, informasi pilihan hari ini akan tersaji di segmen Sindo News 5 sekaligus menjadi penutup Sindo Malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Ari Lasya beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Sindo News 5. Semua peristiwa yang terjadi hari ini kami rangkum dalam Sindo News 5. Bersama saya David Silahoy. Dua tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Joko Widodo, Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan. Kejaksaan Negeri menangguhkan penahanan keduanya. Roy Suryo dan Dr. Tifa disambut meriah puluhan pendukungnya di depan kantor Kejari, Jakarta Selatan. Puluhan pendukung yang sebagian kaum ibu berteriak histeris menyalami dan memeluk kedua tersangka. Keluarga menjamin penangguhan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kejaksaan memutuskan tidak menahan kedua tersangka didasarkan keyakinan bahwa kedua tersangka bersikap kooperatif selama proses penyelidikan, tidak akan melarikan diri serta tidak menghilangkan barang bukti. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryo Terpurojo ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya Dr. Tifa Tiasuma ya yang terus kami terus berjuang ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana, juga kepada tiga sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuriani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustamai, dan terutama yang tidak bisa kami lupakan seluruh lawyer-lawyer yang luar biasa ya, luar biasa ya. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, mulai dari Mas Refli sampai yang semuanya, dan tentu saja kepada teman-teman semua, awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Dan saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdalih penangguhan Roy Suryo dan Dr. Tifa atas permintaan kuasa hukum dan keluarga. Kini keduanya hanya dikenakan wajib lapor. Berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum
terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud, menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Kita ke informasi lain, Presiden Prabowo Subianto memanggil Dirut PLN Darmawan Prasojo untuk meminta laporan terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Dirut PLN Darmawan Prasojo bersama jajarannya tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 12 siang tadi. Sebelum menemui Presiden, Dirut PLN menjelaskan bahwa pemadaman bergilir di Pulau Jawa sudah dapat dikurangi sejak hari Minggu kemarin. Ia juga meminta maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir yang dilakukan pada pekan lalu. Bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau Independent Power Producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Untuk mendukung PLN dalam melancarkan sistem kelistrikan nasional agar tidak terjadi pemadaman massal kembali, Kementerian SDM akan merevisi harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation yang digunakan oleh PLN. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia secara tegas akan melakukan revisi harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation DMO yang digunakan oleh pembangkit listrik PT PLN. Dan wacana tersebut muncul seiring meningkatnya biaya operasional penambangan batu bara yang saat ini mencapai sekitar 8 hingga 12%, sehingga dinilai semakin membebani pelaku usaha tambang. Bahlil menyebut bahwa pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan PLN sebagai pembeli dan perusahaan tambang sebagai pemasok. Dirinya menegaskan bahwa pengusaha tidak seharusnya dipaksa menjual batu bara dengan harga yang terlalu rendah hingga berpotensi menimbulkan kerugian. Hari kan semakin rendah. Nah ini yang kita lagi cari solusinya. Tapi secara yang lainnya nggak ada masalah. Pak, masih akan ada pemadaman Pak? Insya Allah nggak ya. Pak, harga udah mulai masalahnya harga DM kan 70 loh. Akan ada masalahnya untuk pemadaman. Karena Bapak waktu di DPR ada sebut itu. Oh iya, untuk medium ini kan SR-nya sudah dari 8 sampai 12%. Kos produksinya kan udah tinggi. Jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi, nggak mungkin juga. Karena pengusaha juga kan harus jaga agar mereka tidak rugi. Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan dan pengusahanya juga tidak dirugikan. Selanjutnya, kalangan pelaku usaha tambang batubara meminta pemerintah untuk memberikan ruang fleksibilitas aturan agar pasokan batubara kepada PLN tidak tersendat. Hal ini dinilai sebagai jalan tengah pasokan batubara untuk listrik domestik. CEO Institute for Essential Services Reform atau IESR, Fabi Tumiwa, berharap penyesuaian harga batubara untuk kebutuhan listrik PLN atau DMO batubara di dalam negeri tidak merugikan pelaku usaha pertambangan energi batubara. Oleh sebab itu, kesesuaian harga bisa mengatasi krisis pasokan batubara dari sisi nilai keekonomian bagi para produsen batubara.
Berdasarkan aturan DMO, harga jual batu bara untuk kelistrikan hingga saat ini masih dipatok sebesar $70 Amerika per ton. Nilai ini dinilai sudah tidak lagi menutupi biaya operasional penambangan atau stripping ratio yang kian tinggi. PLN itu kan harusnya punya reserve margin 30%. Nah, tapi yang terjadi adalah kalau kita lihat, memang ketersediaan pembangkit ya yang siap untuk memasok dengan permintaannya itu yang tidak sama. Oke. Ya, jadi ada kesenjangan antara permintaan dan pasokan. Ada persoalan yang mendasar juga dengan DMO yang sebenarnya sudah disampaikan sejak tahun lalu. Oke, yaitu baik. bahwa harga DMO yang ditetapkan tahun 2018 sebesar $70 per ton itu dianggap oleh para penambang sudah tidak lagi memadai karena adanya kenaikan biaya produksi dan kenaikan biaya-biaya lainnya. Ya pemirsa, itulah 5 berita yang kami rangkum pada hari ini. Di balik setiap kebijakan tentu ada konsekuensi. Dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan hari ini kalau kita belajar, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya David Silahoy, sampai jumpa.